Dari pengalaman Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya, identifikasi yang Bapak garis bawahi. Kalau mengidentifikasi, tentunya Bapak yang pertama sekali adalah mencari akar permasalahan. Bagaimana akar permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan bermusyawarah untuk mencari solusinya seperti apa, dan juga sambil mencari dasar-dasar hukum, aturan-aturan yang ada, meskipun ini akan sedikit dikurangi rasa atau rasa nurani dari diri kita. Jadi setelah dimusyawarahkan, baru ditentukan satu keputusan. Ya. Itu barangkali. Ya Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hampir sama sebenarnya dengan yang nomor 1. Di dalam pelaksanaan pun pasti Bapak akan dibawa ke musyawarah, karena musyawarah pemikiran satu orang, hanya Bapak saja, ini akan tidak lebih baik dari pemikiran yang bersama. Jadi pemikiran banyak orang mungkin akan lebih baik, akan mengurangi kesalahan. Jadi di musyawarah tersebut juga akan dijelaskan kedua dari pembeda tersebut. Dua-duanya dilihat apakah segi positif, segi negatif. Apakah segi positifnya yang mana yang lebih besar. Kalau sudah dijelaskan di acara musyawarah tersebut, dia pasti akan mengerti kekurangan-kekurangannya, dan mungkin akan merasakan bagaimana kelebihan-kelebihan dari pendapat orang lain. Ini akan lebih baik apabila dijalankan seperti ini, seperti dimusyawarahkan dan dicari dasar hukumnya atau aturan-aturan, baik aturan pemerintah maupun dari aturan agama, barangkali begitu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Hampir mirip ya, dari yang nomor 1 dilema etika, kemudian dilaksanakan. Dilema etika atau bujukan moral untuk pengambilan keputusan, yang pertama sekali ini adalah dicari akar permasalahan. Kemudian sudah didapatkan masalahnya apa, dibawa ke forum rapat, di bagaimana pendapat-pendapat yang lain. Kemudian dicari aturan-aturan yang ada atau dasar-dasar hukumnya yang ada di mana yang mengikut. Kemudian agak sedikit juga dikurangi rasa nurani dari kita. Baru kita menjatuhkan satu keputusan. Ya. Itu barangkali. Ya Bapak, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Sering Bapak mengurangi rasa nurani, dan yang paling membantu sekali di Bapak justru dengan aturan-aturan yang ada, yang berlaku dan komplit, yang pas berkenaan dengan masalah itu sangat membantu sekali. Kalau kita tidak memegang aturan, tidak memegang, kalau misalkan di pembelajaran permennya bagaimana, undang-undangnya seperti apa, kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, misalkan aturan dari agama, aturan dari masyarakat, pokoknya kita harus pegang, aturan itu harus ada. Ini akan memudahkan kepada pribadi kita di dalam pengambilan keputusan.
karena dasar hukum dan yang mengikat diri kita ini jelas-jelasan dipegang oleh dan perhatikan oleh kita. Itu barangkali ini. Ya, siap Bapak. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi? Tantangannya Bapak. Tantangannya Bapak sering baper, sering lebih mengedepankan nurani. Itu yang selalu Bapak hindarkan, tapi sering menggoda. Ini menjadi tantangan Bapak. Kedua, bagaimana untuk mencari aturan-aturan yang sulit didapatkan, yang berkenaan dengan masalah yang ada. Gitu. Ketiganya, ada kedekatan yang sering sulit untuk dihindarkan. Contoh misalkan karena ada ikatan famili atau mungkin juga ada ikatan kedekatan, rasa kasih sayang yang akhirnya untuk menegakkan suatu keputusan yang benar itu sering menjadi penghalang, menjadi kendala. Itu salah satunya barangkali, coba diantaranya lah. Iya Bapak, betul Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Bapak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Sebenarnya secara tertulis tidak punya, tapi kalau di dalam pribadi Bapak sendiri, ada suatu permasalahan yang harus dan tidak bisa dihindarkan, harus ada keputusan yang harus diberikan pada waktu itu. Tetap Bapak, ini yang harus dihindarkan sebenarnya. Kita perlu waktu untuk menyelesaikannya. Tidak spontanitas, karena waktu yang lama akan lebih baik kita dalam berpikir dibanding dengan waktu yang sejenak atau sesaat. Kemudian pemikiran bersama atau banyak orang menurut Bapak itu adalah yang lebih baik dibanding pemikiran sesaat oleh satu orang, oleh Bapak saja. Ini jadi Bapak ada jadwal yang tidak tertulis. Selalu kalau ada kesempatan, Bapak siapkan, cari dulu akar permasalahan. Kedua, akan bawa ke forum-forum atau ke musyawarah-musyawarah, atau paling tidak akan Bapak tanyakan ke orang yang terdekat. Gitu, yang mungkin di luar dari permasalahan itu, sehingga yang Bapak ambil itu bukan pemikiran hanya satu orang dan bukan pemikiran sesaat, tapi memerlukan waktu yang betul-betul ada untuk memberikan keputusan tersebut. Baik ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Bapak? Sebenarnya kalau di kasus dilema, faktor yang mempermudah atau seseorang sebenarnya sulit, karena keputusan yang kita berikan itu mungkin di lain waktu, di lain aspek, juga di lain masalah. Kalau misalkan faktor-faktor yang selalu ada dan siap, itu selalu ada, yaitu faktor kesabaran. Faktor kesabaran kita diuji dan harus kita punyai selamanya. Ini. Kedua, faktor keimanan. Ketiga, faktor-faktor yang membantu dan mempermudah adalah aturan-aturan yang ada, baik aturan di masyarakat secara lisan atau secara tertulis, atau aturan pemerintah, aturan agama secara lisan atau secara tertulis, itu pasti ada. Itu yang sangat membantu sekali di pengambilan keputusan. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Sebenarnya ini adalah pembelajaran untuk menjadi pemimpin. Ini adalah betul-betul diperlukan sekali.
Jadi ilmu sebagai pemimpin itu harus sabar, harus bijaksana, harus tidak terburu-buru gitu ya. Sabar juga itu tidak terburu-buru ya. Eh, ini adalah suatu pembelajaran yang sulit kita dapatkan. Tapi di sini barangkali diuji dan kita dapatkan kesabaran, peningkatan keimanan, ngarautan hati. Itu barangkali. Iya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak Bapak. Saya berharap dapat mempelajari lebih banyak dari pengalaman Bapak. Izin Bapak. Ya, silakan. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Dilema etika yang ada di sekolah kami ya, itu kami analisis dan kami pecahkan itu berdasarkan situasi dan kondisi ya. Jadi ada yang bisa dipecahkan ketika itu, ada yang melalui tahapan-tahapan tertentu ya, itu bagaimana situasi dan kondisinya saja itu, dan bagaimana kasus-kasus yang terjadi. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut, lalu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk memutuskan kasus-kasus yang ada dua kebenaran ya, yang ada dua kebenaran, mungkin dari satu sisi ini menganggap benar, ini juga benar, yaitu tergantung masalahnya juga. Apakah itu bisa diambil keputusan ketika itu, atau memerlukan proses, atau bahkan memerlukan ya pendapat orang lain lah, dengan bahasa itunya melalui apa tuh namanya lah, keputusan bersama ya. Hal itu ya perlu dianalisis dulu untuk permasalahannya ya. Kalau permasalahannya cukup mudah ya mungkin secara langsung dengan Bapak itu bisa diputuskan, tapi kalau permasalahannya yang sungguh krusial ya itu otomatis itu harus itu mendapatkan saran-saran atau masukan-masukan dari orang lain. Ya, Bapak, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Langkah-langkahnya yang pertama saya analisis dulu masalahnya, kemudian mengadakan pendekatan dengan orang tertentu yang ada masalahnya itu. Yang kedua, yang tadi juga yang kalau Bapak tidak dapat memutuskan sendiri itu tentu melalui partisipatif reka ya, melalui partisipatif guru-guru yang lain untuk memutuskan suatu masalah. Setelah itu ya Bapak simpulkan, baru Bapak mengeluarkan keputusan. Ya Bapak, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus-kasus dilema tertentu itu biasanya Bapak melalui pendekatan ya. Jadi didekati dulu lah kasusnya seperti apa, kemudian permasalahannya bagaimana, kemudian yang tadi untuk bila Bapak tidak bisa memutuskan sendiri ya, yang seperti tadi disebutkan ada kebenaran-kebenaran di dua belah pihak ya, maka itu diperlukan juga bantuan atau partisipatif dari guru yang lain juga. Terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu kalau di sekolah itu atau kalau di lapangan itu yang berhubungan dengan finansial gitu ya. Dengan kebanyakan kasus-kasus yang muncul itu biasanya kalau di lembaga-lembaga sekolah itu ya kasus finansial itu yang muncul. Jadi itu yang menjadi hambatannya itu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu kan ya harus ada finansialnya dulu. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Apakah atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk sebuah prosedur dulu seperti apa dan bagaimana itu Bapak menjalankannya? Kalau untuk hal itu ya saya lakukan ada dua cara. Kalau yang biasa-biasa aja yang aku dilemanya tidak begitu, itu saya secara
teratur atau secara apa tuh buat punya jadwal tertentu lah, contohnya untuk guru tertentu ya saya panggil itu ya dalam satu minggu itu satu guru lah, saya itu mengadakan interview atau apalah, istilahnya ngobrol-ngobrol dengan guru. Tapi seandainya ada kasus-kasus atau dilema-dilema tertentu saya langsung tangani gitu, saya langsung tangani. Dan keputusan itu kalau yang sifatnya kemendesak itu keputusan ketika itu juga. Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Untuk yang mempermudah tentu saja ada ya, sebab masalah itu tentu dalam memutuskan sesuatu perkara itu ada faktor penghambat atau ada juga faktor yang mempermudah, itu selalu ada lah ya. Dalam kasus ini pun mungkin ada juga ya, jadi untuk mempermudah ya diantaranya itu dengan bantuan rekan atau dengan guru-guru yang lain, atau kita sharing dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Kan biasanya kalau saya ya kalau di sekolah saya itu ada masalah yang begitu rumit ya tidak langsung diputuskan. Setelah berkomunikasi dengan rekan sejawat atau dengan para guru itu tidak bisa diputuskan, ya mungkin minta bantuan kepada rekan sesama kepala sekolah yang berada di sekolah yang lain. Ya Bapak, ini terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan sudah sangat jelas sekali. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema tersebut? Jadi kalau disimpulkannya pengalaman saya selama memimpin sekolah ini, kalau ada dilema atau permasalahan itu tidak luput daripada pendekatan. Jadi orang itu tidak serta-merta divonis, tapi terus ada pendekatan dulu. Kasusnya bagaimana atau masalahnya bagaimana, kemudian cara atau proses penanggulangannya bagaimana, baru itu tindakan. Itu yang biasanya yang saya lakukan. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berbincang bersama Ibu Kepala Sekolah dari STC Salak 3, Ibu Sri Nopi SPD. Selamat siang Ibu. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari CGP Angkatan ke-7 sedikitnya akan mewawancarai Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah untuk meminta arahan dan bimbingannya Ibu. Baiklah Ibu, kita lanjutkan saja. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk dilema etika, kita lihat situasinya ya. Kalau misalkan kasus tersebut berada di posisi antara benar dan benar, berarti itu masuknya dilema etika. Tapi kalau misalkan kasus tersebut berada di posisi antara benar dan salah, itu adalah bujukan moral. Itu intinya saja ya. Ya Ibu, terima kasih. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Jadi dalam pengambilan keputusannya kita harus bijaksana tentunya ya. Jangan sampai pengambilan keputusan yang kita ambil itu merugikan salah satu pihak. Jadi kita ambil efektifnya seperti apa gitu, efisien seperti apa. Yang jelas dalam pengambilan keputusan seperti itu jangan sampai ada yang dirugikan lah. Jadi bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Terima kasih Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama ya kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, kemudian ya latar belakangnya seperti apa, bagaimana permasalahan itu terjadi gitu kan ya, kronologisnya seperti apa. Nah setelah itu baru kita mencari solusinya. Oh baik Ibu.
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kata Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? biasanya dalam pengambilan tersebut saya akan berkomunikasi langsung dengan salah seorang guru yang bermasalah tersebut, misalkan ya seperti itu. Saya meminta konfirmasi dari beliau seperti apa. Nah, kalau misalkan solusi tidak ditemukan, baru saya bermusyawarah dengan guru-guru yang lain. Baik, Ibu, baik. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya seperti yang tadi Ibu katakan. Jadi tantangannya bagaimana pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan gitu. Jangan sampai merugikan, jangan sampai menyudutkan, tapi harus benar-benar itu solusi dari semuanya gitu kan. Jadi masalah terselesaikan, kemudian individu yang bermasalahnya juga tidak menjadi tidak muncul jadi permasalahan baru, mungkin dia jangan sampai dia tertekan atau seperti apa. Jadi keputusannya itu harus benar-benar positif, menghasilkan hasil yang positif. Ya, terima kasih, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan sekarang? Kalau jadwal tentunya tidak ya, tentunya tidak. Kalau jadwal, kemudian tidak harus menyelesaikan suatu masalah itu harus di tempat itu, misalkan tidak. Kita lihat dulu situasinya, ya. Situasinya harus tentu saja harus nyaman, harus tenang, gitu kan, baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi jangan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan tentunya kalau misalkan jadwalnya mungkin ya kita lihat situasinya saja. Kalau misalkan situasinya sudah aman gitu, agak tenang, nah baru kita ambil keputusan tersebut. Baik, Ibu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Orang-orang yang mempermudah ya selama ini ya guru-guru sekolah gitu kan ya. Jadi saya anggap rekan dalam bermusyawarah untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ya guru-guru sekolah saja. Baik, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema? Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman yang bisa saya ambil adalah pertama kita harus memiliki pemikiran yang terbuka gitu kan ya, pemikiran terbuka karena biasanya masalah-masalah yang muncul itu kan otomatis di luar dari keinginan kita ya. Kita harus mengerti, memahami gitu terhadap seseorang atau individu yang mengalami masalah tersebut, karena tentu saja itu bukan kemauan dia gitu kan, masalah itu muncul tiba-tiba misalkan seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa lebih memahami dia gitu kan, memahami seseorang yang mempunyai masalah tersebut. Kemudian kita juga harus menyikapinya dengan baik gitu. Kita jangan menjudge gitu bahwa ini salah gitu kan, dia salah, itu tidak seperti itu. Kemudian kita juga harus belajar untuk memiliki sikap terbuka untuk menerima masukan dari orang lain. Jadi pada saat kita belum menemukan solusi, belum menemukan solusi dari masalah tersebut, tentunya kita kan bermusyawarah dengan yang lain. Dan di situ kita harus memiliki sikap keterbukaan, menerima pendapat, saran dari yang lain, dan barulah kita bisa mengambil keputusan yang efektif ya, yang efektif dan tentunya bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu